Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dibahas mengenai setting tampilan dari eh, Zonematic. Kita lihat pertama, silahkan login dulu ke admin panel Zonematic Anda, kemudian pilih tab Layout. Di sini ada beberapa halaman yang bisa kita atur di homepage. Misalkan pertama kita bahas dulu homepage. Di homepage-nya kita bisa menentukan berapa produk list yang akan kita tampilkan, image slider dan kategori listnya akan kita tampilkan atau tidak. Misalkan show image slider and category list, kita pilih yes. Terus produk listnya kita pilih 4 itu maksimalnya 4 list, 1, 2, 3, 4. Misalkan kita pilih 4, klik next. Di form berikutnya maka akan dijumpai menu seperti ini, image slider. Di bagian slider image-nya kita pilih kategorinya bestseller, new release, must visit atau must gifted. Misalkan kita pilih bestseller, produk listnya kita judulnya kita pilih, silahkan terserah Anda. Misalkan bestseller, terus pilih kontennya sama bestseller, new release, must visit atau must gifted, silahkan pilih jumlahnya 10 atau 5. Misalkan saya pilih pertama awal settingan seperti ini, lalu klik save. Script akan mengecek untuk masing-masing produk listnya itu ada atau tidak. Sukses berarti produk list ada dari kategori yang kita pilih sebelumnya ada. Kita klik preview. Oke, ini setelah kita setting seperti ini, misalkan kita ubah dari produk list yang 4, kita coba pilih 3 atau misalkan 1, kita ingin menampilkan bestseller saja, kita tampilkan bestseller saja dengan jumlah produknya 10, kita klik save. Oke, sukses, tinggal klik preview. Image slider masih nampak dan ini produk list tinggal satu list, yaitu bestseller dengan 10 produk listnya. Ini diambil dari kategori bestseller dari kategori yang Anda pilih sebelumnya, yaitu misalkan saya sebelumnya pilih kategori watch dan men watches. Jadi seperti ini jam tangan pria. Kita atur lagi, misalkan untuk image slidernya kita pilih no, lalu next. Seperti ini, sampai seperti ini. Kita klik save, kita klik preview lagi, maka seperti ini image slider maka akan hilang, tidak ditampilkan lagi. Oke, untuk detail page ya, untuk detail page ini sendiri disertai dengan custom tag seperti ini. Misalkan saya buka terlebih dahulu untuk contoh awalnya. Detail page itu adalah halaman dari detail produknya. Misalkan untuk jam ini kita klik view detail. Oh wait, ini tampilan detail produk bawaan dari settingan Zonematic. Anda bisa rubahnya, Anda bisa merubah seperti ini. Misalkan how many product list what you want to show, berapa list, maksudnya ini list bukan list produknya ya, tapi list detailnya seperti ini. Misalkan ini 6 kan, ini satu area, 2 area, 3, 4, 5,
dan 6 sebenarnya ada, tetapi kalau misalkan dari dari datanya tidak tersedia, maka otomatis akan dihapuskan untuk agar tidak merusak tampilan. Misalkan sini saya pilih 6, kita klik next. Title of content 1 ini bisa Anda lihat di sini, ini adalah yang namanya custom tag, image, title, short description, price list. Untuk custom tag dan detailnya bisa Anda lihat di sini, so custom tag. Seperti ini formatnya for ASIN, yaitu untuk menampilkan ASIN kode. Image untuk menampilkan URL produk image-nya. Dan lainnya bisa Anda baca. Selain dari custom tag, di detail pic juga tersedia fitur untuk spin text. Untuk spin text, formatnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Untuk spin text tersendiri bisa dilihat di sini. Ini format spin text di produk title yang kedua, bisa Anda lihat, bisa Anda rubah juga. Susunannya masing-masing bisa Anda rubah. Description mau diganti apa, visitor mau dihilangkan juga bisa. Review produk mau ditampilkan atau tidak. Misalkan saya tidak ingin menampilkan bagian reviewnya, maka saya hapus ini, lalu klik save. Oke, bisa kita preview lagi. Sebelumnya ada ya produk review ini. Oke, setelah kita save, maka produk review akan dihilangkan. Oke, untuk detail page saya rasa cukup, bisa Anda pelajari tersendiri. Intinya adalah untuk mengedit layout ini Anda harus setidaknya mengerti susunan HTML agar layout tidak menjadi acak-acakan. Tetapi misalkan Anda kurang paham, bisa Anda pakai bisa pakai custom setting dari Surmatics. Sudah saya setting agar tampilannya tidak acak-acakan dan bisa enak dilihat dibaca. Kategori page intinya sama seperti homepage untuk menampilkan berapa produknya, image header iya atau tidak, dan juga produk listnya berapa. Misalkan saya setting no juga, lalu klik next. Ini sama seperti homepage, intinya review. Ini untuk tampilan awal untuk browse kategorinya, semua kategori dimasukkan. Untuk masing-masing kategori bisa dilihat. Oke. Sama seperti homepage, bisa Anda pelajari sendiri. Sidebar. Sidebar sendiri ini maksudnya untuk detail page. Sidebar di detail page karena hanya halaman detail yang ada sidebarnya. Misalkan kita klik view detail. Ini sidebar. Sidebar juga dilengkapi dengan custom tag. Pertama bisa Anda pilih terlebih dahulu berapa grup sidebar yang ingin Anda tampilkan. Misalkan di sini contohnya adalah 3 di sini. Ini related search, terus similar product, dan suggested product. Ada 3. Misalkan kita rubah menjadi 4, lalu klik next. Ini custom tag-nya bisa kita lihat. Custom tag for sidebar. Pertama, sidebar query untuk menampilkan keyword yang sesuai, keyword yang hampir mirip. Cara memanggilnya tinggal masukkan saja seperti ini, sidebar query. Maka hasilnya akan bisa kita lihat seperti ini.
previewnya. Sidebar similar, ini untuk menampilkan produk yang sejenis. Kita lihat ada tampilannya seperti ini. Ini untuk memanggil produk berdasarkan bestseller, new release, most gifted dan most visednya berdasarkan kategori dari produknya itu sendiri. Misalkan seperti di sini Roku 3 streaming player itu dari kategori elektronik, maka otomatis di sini akan tampil. Di sini apa saya masukkan adalah bestseller, maka akan tampil dari kategori bestseller sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Karena saya memasukkannya di sini 5, misalkan kita rubah menjadi 2. Ini dari kategori new product, kita misalkan masukkan 5. Oke, kita save. Lalu kita reload. Oke, ini dari tadi bestseller kita ambil, tampilkan 2, tampil 2. New product 5, ada 5. Oke. Sekarang untuk 404 page. Karena ini sistemnya adalah AGC Amazon dan konten yang diambil adalah berdasar dari Amazon, diambil dari Amazon. 404 page itu berfungsi jika search yang diminta itu tidak tersedia di Amazon. Maka template dari 404 page ini akan di load. Misalkan seperti ini saya settingnya, dan ini saya hapus asinnya. Dengan dihapus asin maka otomatis tidak ada data dari Amazon yang sesuai dengan ini, karena metode pengambilan dari Zonematic itu sendiri berdasarkan asin. Misalkan asin saya hapus, lalu klik enter, lalu tekan enter, maka otomatis 404 page-nya yang akan di load. Nah, ini susunannya 404 page. Seperti ini, ada video YouTube-nya dan list produknya. Ini list produk dari 404 page. Ini juga diatur berdasarkan custom tag. Di sini bisa kita lihat custom tag-nya. Custom tag for 404 page. Di 404 page itu sendiri ada 3 jenis custom tag. Pertama product image list. Ada 4 sama spin text. Pertama product image list untuk menampilkan gambar dan detailnya, itu untuk menampilkan detail produknya, produk yang sesuai dengan keyword yang diambil. Ini susunannya, image zone detail, bisa Anda baca nanti di sini, dipahami. Untuk sampel kodenya seperti ini, udah disediakan sampel kode juga. Yang kedua adalah YouTube video, ini untuk mengambil YouTube berdasarkan keyword. Ini susunannya, ada sampelnya juga, bisa Anda pakai. Text from Bing, ini teks dari hasil pencarian di Bing berdasarkan keywordnya. Bisa Anda lihat, ini adalah contohnya kata dari Bing. Terus ada contoh kasusnya untuk cara menampilkannya. Ada juga spin text. Anda juga bisa sisipkan juga spin text. Contoh kasusnya juga saya sediakan. Silakan pakai. Oke. Jika saya ingatkan kembali, untuk pengaturan layout setidaknya Anda harus
sedikit mengerti tentang format kode HTML, karena jika salah dalam memasukkan format HTML, susunan dari detail produknya bisa agak berantakan dan tidak enak dibaca. Tapi jika Anda kurang paham, bisa Anda pakai settingan bawaan dari Zoommatic. Sudah saya set agar enak dibaca, juga tetap responsif. Sudah saya setting, misalkan ini tetap responsif. Oke, masih tetap responsif. Settingan dari Zoommatic bawaannya. Oke, untuk penjelasan dari setting layout mungkin cukup sampai di sini saja. Untuk jika ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung kontak saya via FB chat atau di post langsung di grup, atau via tiket bisa. Oke, terima kasih untuk settingan layout. Saya cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.